Salam jumpa sahabat Lintas Family TV, media informasi dan saluran edukasi juga hiburan terdepan dan terpercaya. Kembali kami hadir untuk mengupas berita-berita yang lagi viral di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas dan mengupas info-info menarik. Dan kali ini kami akan mengupas berita kutipan Metro 12 News ID tanggal 12 Januari 2022 dengan tajuk 8 PPTK Baperlitbang Karimun diperiksa terkait dengan dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas dan makan minum. Kutipan berita Metro 12 News ID, Kepala Seksi Pidana Khusus Pitsus Kejari Karimun, Tian Adesta, mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah memeriksa 8 orang PPTK Baperlitbang atas adanya dugaan korupsi, penyelewengan anggaran perjalanan dinas, dan biaya makan minum rapat tahun anggaran 2020 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Karimun. Sampai saat ini sudah diperiksa 8 orang PPTK. Selanjutnya kita akan menelusuri dan meminta keterangan PPTK yang lain. Dikatakan Tian Kasipitsus Kejari Karimun, pemeriksaan itu dilakukan untuk meminta keterangan adanya perjalanan dinas pada sejumlah kegiatan tahun 2020. Setelah itu pihaknya akan menelusuri penyedia jasa untuk memastikan kebenaran penggunaan anggaran tersebut. Misalnya keberangkatan dengan kapal apa, benar atau tidak ada keberangkatan pada bulan atau tahun itu. Selain itu, pengguna anggaran terhadap makan dan minum dalam agenda rapat pada tahun dimaksud. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap PPTK, bukti dukungan terhadap beberapa kegiatan memang dapat dibuktikan dengan klaim kwitansi dan surat pertanggungjawaban. Cuma nanti akan kita uji benar atau tidak, atau kegiatan itu benar atau tidak dilaksanakan. Demikian ungkap Kasipitsus Kejari Karimun. Dan mari kita kupas tuntas kata kunci yang akan menjadi petunjuk kita adalah kami mendukung sepenuhnya upaya Kejari Karimun untuk mengungkap tuntas permainan anggaran perjalanan dinas dan makan minum di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Karena hal ini bukan permasalahan baru, kami harus mengatakan salut dengan kinerja Kejari Karimun yang dapat melakukan terobosan melalui satu analisis potensi perbuatan melawan hukum tindak pidana khusus. Karena sebetulnya permainan anggaran perjalanan dinas di lingkungan pemerintah bukan saja di pemerintah Kabupaten Karimun, tetapi hampir seluruh kantor-kantor pemerintah di seluruh Indonesia bukanlah hal baru, tetapi sudah menjadi rutin dan sekaligus merupakan permasalahan besar yang menjadi beban pemikiran Presiden Joko Widodo. Seperti kutipan Kompas.com 16 Maret tahun 2020 dengan tajuk Jokowi minta anggaran jangan dihabiskan untuk rapat dan perjalanan dinas. Bahkan berbagai peraturan sudah diterbitkan oleh pemerintah untuk memangkas permainan penggunaan anggaran ini. Tetapi ada saja kelicikan yang dapat diciptakan oleh aparatur pemerintahan yang nakal.
Tentang perkara yang sedang ditangani oleh Kejari Karimun, kami sangat yakin perkara ini akan sampai ke pengadilan dan sangat pasti akan segera ditetapkan tersangka. Walaupun hak subjektivitas penyidik untuk kapan saja menetapkan tersangka tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tetapi mengapa kami mengatakan kasus ini sangat dipastikan akan naik statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, atau sangat dipastikan akan ada tersangka yang pasti masuk ke ruang sidang? Karena alasan-alasan kami. Yang pertama, semangat reformasi institusi kejaksaan dari pusat sampai ke daerah lagi menggelora, sehingga setiap perkara yang masuk dalam tahapan penyidikan dan penuntutan sudah menjadi atensi Kajati maupun Jaksa Agung secara langsung. Yang kedua, betapa bodoh pejabat pengguna anggaran bisa berani menerbitkan pertanggungjawaban pengguna anggaran makan minum, perjalanan dinas, dan rapat-rapat pada tahun 2020 tanpa mereka sadari tahun 2020 itu ada larangan dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan rapat-rapat tertutup dalam rangka penerapan protokoler COVID-19, sehingga akan tidak masuk di akal jika anggaran makan minum, rapat-rapat, dan perjalanan dinas pada tahun 2020 tersebut dapat ludes dengan pertanggungjawaban pelaksanaan yang terjadi. Yang ketiga, penyidik Kejaksaan Negeri Karimun akan tetap berpatokan pada larangan penyelenggaraan rapat tertutup dan pembatasan pertemuan di tahun 2020 dari pemerintah pusat sampai ke daerah karena alasan COVID-19, sehingga apapun bukti yang dipaparkan oleh pejabat pengguna anggaran sangat berpotensi mengandung unsur rekayasa. Sekali lagi, kami sangat mendukung Kejari Karimun melakukan proses hukum terhadap masalah ini sampai tuntas, dan kami akan terus mengawal kasus ini sampai ke ruang pengadilan. Lalu kita akan tunggu siapa lagi yang akan dikorbankan.